saya ingin mengambilkan satu contoh dari akhlak yang mulia. Karena kalau kita bicara tentang poin-poin dari akhlak yang mulia tentu sangat banyak ya. Seperti mudah memaafkan, tidak suka marah-marah, tawadhu, tidak sombong, ya, suka membantu orang lain dan macam-macamnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu poin akhlak yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah beri ganjaran yang besar, yaitu mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Kenapa saya angkat masalah ini? Karena ini akhlak yang paling berat. Yang paling berat. Kebanyakan orang kalau dizalimi dia ingin balas. Dia ingin balas. Kalau bisa balasnya lebih daripada dizalimi ya. Kalau dia dipukul sekali sama orang, kalau bisa dia pukul 10 kali ya. Kebanyakan orang seperti itu, mengikuti hawa nafsunya. Dan disakiti, dizalimi itu paling tidak mengenakan. Makanya Nabi SAW juga merasa berat tatkala dikata-katain, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran di akhir dari surat Al-Hijr, kata Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sungguh kami telah tahu, wahai Muhammad, dadamu terasa sempit akibat apa yang mereka ucapkan tentangmu. Yaitu orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad sebagai pendusta, kadzab, sebagai sahir, penyihir, sebagai mashur, orang yang tersihir, disebut syairun majnun, penyair gila, disebut sebagai sabi, orang yang keluar dari adat istiadat nenek moyangnya, dan tuduhan yang macam-macam, dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Dan ini terasa berat bagi Nabi. Sebelumnya mereka menyanjung Nabi, sebelum Nabi menyebutkan dirinya sebagai seorang Nabi, mereka memberi gelaran Nabi dengan gelaran yang sangat indah, itu Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Setelah itu berubah dari pujian menjadi cercaan, dan itu terasa berat bagi Nabi ya. Makanya Allah mengatakan, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu dadamu terasa sempit akibat apa yang mereka ucapkan, wahai Muhammad. Allah beri solusi, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Hendaknya engkau banyak bertasbih kepada Allah, dan hendaknya kau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi. Jangan sibukkan dengan apa yang mereka ucapkan, sibuklah engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja merasa berat akibat tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, cercaan dan celaan, bagaimana kita dengan umatnya? Makanya kata orang ya, bahwasanya kalau disakiti dengan lisan itu menyakitkan. Kata seorang penyair, jarahatu as-sinani lahal ti'amu wa la yal'amu ma jarahal lisanu. Sesungguhnya luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka yang diakibatkan sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Susah untuk disembuhkan. Sakitnya itu di mana? Di ubun-ubun ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sifat yang sangat berat, tapi itulah sifat para anbiya, sifat orang-orang yang berjiwa besar. Ya, sifat mudah memaafkan. Karena kalau para nabi tidak mudah memaafkan, mereka akan stres dan segera cepat meninggal dunia, kena stroke dan macam-macamnya. Karena godaan tidak akan ada henti-hentinya kepada mereka, cercaan tiada henti-hentinya bagi mereka, tapi mereka berjiwa besar. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam waktu diutus kepada Fir'aun, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang kita sudah hafal kebanyakan kita. Dan beliau mengatakan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, dan seterusnya. Dia mengatakan di awal doa tersebut, ya Allah, lapangkanlah dadaku, lebarkanlah apa? Dadaku. Karena kalau dada kita sudah lebar, sudah lapang, yang lain mudah. Ya, yang lain mudah. Terkadang perkara berat di hadapan kita, tapi kalau dada kita lapang jadi mudah. Ini yang paling penting. Seorang bagaimana dadanya lapang, tidak sempit, ya, dadanya lapang sehingga dia mudah untuk memaafkan. Sifat ini, sifat maafkan, sifat yang berat ya. Saking beratnya sampai-sampai tidak wajib memaafkan, tidak wajib. Oleh karenanya Allah membolehkan kita balas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah, balasan dari keburukan adalah keburukan semisalnya. Kata Allah, boleh kau balas, enggak jadi masalah. Tapi Allah beri pilihan kedua. Allah beri pilihan yang kedua. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Tapi seandainya ada orang tidak memaafkan, Ustaz, saya tidak memaafkan dia, Ustaz, saya mau tuntut dia di akhirat. Itu hak kamu, terserah kamu. Tidak harus memaafkan. Tidak harus. Karena Allah tahu memaafkan itu berat.
Makanya ya, kalau orang lagi marah sama orang lain masalah dunia, boleh menghajar selama 3 hari, boleh tidak maafkan 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak boleh. Jadi boleh kita jengkel sama orang, kita bombe ini, enggak ketemu dia, kita enggak mau ketemu. Dia salam, kita enggak jawab. Boleh, tapi 3 hari. Kenapa? Karena syariat tahu langsung memaafkan itu enggak mudah. Dia jengkel 3 hari, yaitu syariat bilang enggak apa, biar aja. Jengkel 3 hari enggak apa-apa, enggak berdosa. Dia salam kita enggak jawab, dia telepon kita enggak angkat, dia SMS kita 3 hari kita cuekin. Tapi hari keempat Anda harus memberi salam. Meskipun tidak harus bersahabat lagi seperti awal, tapi harus memberi salam. Karena sesama muslim tidak boleh saling memboikot. Ya. Karena tidak ada orang yang bisa langsung memaafkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang tidak mau memaafkan dan dia dendam, dia yang seakan tutup di akhirat, ini dibolehkan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sebagaimana engkau dizalimi. Tapi ada pilihan kedua, wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Pahalanya lebih besar kalau Anda memaafkan. Memaafkan ini bukan perkara sepele. Karena disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Tidak semua akhlak mulia disebut dalam Al-Qur'an. Tatkala memaafkan disebut dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan ini akhlak yang besar. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tentang para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak. Dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka tetap berinfak, meskipun mungkin infaknya lebih kecil, tapi tetap berinfak meskipun dalam kondisi sulit. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam amarah. Kadhiminal ghaidh kata para ulama maksudnya seperti air yang sudah berada di puncak, tinggal meluber, tinggal keluar, tapi dia tahan. Jadi kebenciannya sudah jengkel, sudah diubun-ubun, kemudian dia tahan. Ini namanya al-kadhimina al-ghaidh, yaitu orang yang meredam amarah tatkala amarahnya sudah di puncak. Kemudian Allah sebutkan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada dia. Allah tutup ayatnya dengan berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Dan kita tahu dalam derajat agama ada 3 derajat, Islam, iman dan ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Makanya saya katakan orang yang memaafkan itu orang yang sudah sampai derajat ihsan. Karena dia tahu Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah tahu isi hatinya tatkala dia maafkan. Dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan tidak mudah. Bahkan memaafkan lebih daripada sekedar tidak marah. Kalau orang tidak marah belum tentu maafkan. Saya tidak marah tapi belum tentu saya maafkan. Saya cuma meredam amarah. Ini tingkatan lebih tinggi. Dia memaafkan. Kalau dia sudah memaafkan, otomatis dia tidak marah. Dia tidak marah. Ya. Kalau meredam amarah saja pahalanya luar biasa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ini pahalanya besar. Jadi kalau istri Anda bikin Anda marah-marah, Anda jangan marah-marah. Anda senyum-senyum saja. Kenapa Mas senyum-senyum? Ada hadis, bagus sekali hadisnya. Apa hadisnya? Sebutkan hadisnya. Barang siapa meredam amarah disuruh pilih bidadari, ya. Istri antum yang marah-marah nanti. Nah, kalau itu meredam amarah pahalanya seperti itu, bagaimana lagi memaafkan? Karena orang yang memaafkan dia pasti meredam amarah. Makanya saya katakan siapa yang bisa memaafkan itu akhlaknya luar biasa. Dan itu sangat susah. Kenapa? Karena Anda baru bisa menerapkan memaafkan kalau Anda dizolimi. Kalau Anda enggak dizolimi, memaafkan siapa? Paham? Jadi akhlak itu baru bisa muncul tatkala Anda dizolimi.
Bukan maafkan tatkala lebaran. Maaf lahir batin, iya saya maafkan. Enggak ada kesalahan maaf lahir batin, cuma sekedar omong-omongan saja ya. Ya. Tapi saya berbicara tatkala Anda sedang didolimi. Dan saya katakan ini akhlak baru bisa keluar tatkala Anda didolimi. Dan kebanyakan orang kalau didolimi ingin apa? Membalas. Ingin membalas. Ya. Dan kalau orang sudah membalas biasanya lebih daripada yang dia didolimi. Ya. Saya sudah sering sampaikan. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi Allah sebutkan 3 model. Balasan keburukan seperti keburukan semisalnya. Barang siapa maafkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Ini 3 model orang tatkala dizalimi. Tinggal Anda pilih yang mana. Yang pertama, Anda boleh balas semisalnya. Kalau dia bilang Anda anjing, Anda bilang Anda juga anjing. Maka tidak ada yang dosa dia. Jadi sekarang kalau dia bilang Anda anjing-anjing, Anda balas ente juga anjing-anjing. Berarti 4 anjing kan? 4 anjing ini semua dosanya sama dia. Kenapa? Al-mustabbani, orang yang saling mencaci maki, alaman bada, yang pertama yang mengenai dapat dosanya. Dia mengatakan Anda anjing-anjing, Anda bilang ente juga anjing-anjing. 4 anjing semuanya buat ente. Dosanya dia. Ya, seperti itu. Tapi kalau Anda lebih, Anda dosa. Dia bilang anjing-anjing, Anda jawab ente anjing-anjing rabies. Berarti kan anjing rabies lebih daripada anjing biasa. Nah, berarti kata para ulama ini sampai dibahas oleh para ulama ya. Dia bilang anta anjing 2 kali, ente bilang dia anjing 2 kali plus 2 rabies, berarti 4 anjing dia yang dosa, tapi 2 rabies ente berdosa. Karena Anda membalas lebih daripada yang seharusnya. Dan kebanyakan orang kalau sudah mulai membalas, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia pasti balas lebih daripada itu. Baik dalam perdebatan, dalam pertikaian, pasti lebih daripada dia dizalimi. Oleh karenanya yang aman memaafkan. Makanya saya katakan kalau Anda dizalimi ada 3 kemungkinan. Pertama, Anda balas semisalnya dan Anda tidak berdosa, dosanya semua buat dia. Yang kedua, Anda balas lebih, maka Anda berdosa. Sekarang Anda jadi orang yang zalim. Ada dosa yang Anda tanggung. Yang ketiga, Anda maafkan, faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Barang siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sangat berat karena asalnya orang yang dizalimi ingin apa? Membalas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan maafkan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka berlapang dada, melupakan, melapang dada. Sudahlah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Kata para ulama, al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau Anda memaafkan hamba Allah, Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, kita punya banyak dosa. Terkadang kita sudah minta ampun sama Allah, istighfar. Ada dosa-dosa yang Allah ampuni, ada dosa yang tidak Allah ampuni. Ada yang dosa yang belum Allah ampuni. Maka Allah memberikan ada orang berbuat zalim kepada Anda supaya Anda maafkan, supaya dosa ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum diampuni oleh Allah ini. Caranya gimana? Caranya Anda maafin dia. Jadi subhanallah, terkadang kita dizalimi oleh orang, entah dituduh dengan tuduhan tidak, ya dituduh dengan tuduhan dusta. Ya, kalau kita memaafkan, insyaallah banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berat. Ini saya cuma bicara teori saja. Biasanya kalau kita dizalimi kita ngamuk ya. Kalau kita dikata-katain kita biasanya balas. Memaafkan itu berat. Ya. Karenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, untuk memicu kita supaya bisa memaafkan, saya ingin menyampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara singkat. Bagaimana dia adalah orang yang sangat mudah memaafkan, luar biasa, sampai dijadikan permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya saudara, dia 12 bersaudara. Dia sama Benyamin satu kakak adik, satu kandung, satu ibu. Adapun 10 yang lainnya dari ibu yang berbeda. Kemudian 10 orang ini cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka pun merayu bapaknya supaya membawa Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa, dipisahkan dari bapaknya, dilemparkan dalam sumur. Waktu mau diambil Nabi Yusuf dari bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Inni la yahzununi an tadhhabu bih." Sungguh sangat menyedihkan aku kalian bawa Yusuf pergi dariku. Kenapa? Bapaknya sangat sayang kepada Yusuf. Kalau Yusuf tidak kelihatan sehari, dia sangat sedih. Dan Nabi Yusuf juga tahu betapa sedihnya bapaknya. Dia tahu bapaknya sangat sayang sama dia. Sekarang dipisahkan dari bapaknya, ini kezaliman tersendiri.
Dia tahu bapaknya sedih, itu membuat dia sedih. Dia sendiri sedih terpisah dari bapaknya, dan mengetahui bapaknya sedih, dia pun lebih sedih lagi. Dan Nabi Yakub tidak kuasa sehari tidak melihat anaknya Yusuf alaihissalam. Kemudian dipisahkan dari bapaknya, kemudian dilemparkan dalam sumur. Lemparkan dalam sumur, masih kecil, adik mereka sendiri. Bayangkan kakak ngelempar adik dalam sumur. Kalau orang lain yang menyakiti kita, mungkin kita masih ini penjahat. Ini kakak sendiri. Kakak sendiri ngelempar dalam apa? Sumur. Ini perkara yang sangat menyakitkan. Tatkala kakak sendiri satu bapak mendolimi dia. Kemudian setelah itu ada orang datang ngambil air dari sumur, ternyata ada Yusuf. Kakak-kakaknya belum pergi, dijual Yusuf sebagai budak. Bayangkan adiknya dijual sebagai budak. Kezaliman lagi tersendiri. Kezaliman bertumpuk-tumpuk. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke Mesir, tinggal sama seorang menteri dan istrinya yang cantik jelita, Zulaikha. Katanya konon namanya Zulaikha, namun tidak ada dalil yang sahih. Intinya akhirnya Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia pun menuduh Nabi Yusuf ingin menzinahi dia. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Yang zalim sekarang siapa? Zulaikha. Zalim kepada Nabi Yusuf. Ya. Bahkan bukan cuma Zulaikha. Zulaikha manggil ibu-ibu semua di kota Mesir, suruh rayu Yusuf. Semua merayu Yusuf. Kata Zulaikha, rayu Yusuf supaya dia mau sama saya. Ternyata waktu mereka merayu, kata mereka sama saya aja, enggak usah sama dia. Makanya Nabi Yusuf berkata, ya, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada seruan ajakan rayuan mereka, bukan rayuannya. Rayuan mereka. Kata para ulama, ini dalil semua ibu-ibu ngerayu dia. Bukan cuma siapa? Zulaikha. Karena terpesona dengan ketampanan Yusuf. Akhirnya yang zalimi Zulaikha dan ibu-ibu semuanya. Akhirnya dia di penjara. Waktu di penjara, dia bertemu dengan dua orang yang minta untuk ditafsirkan mimpinya. Akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka berdua. Nabi Yusuf mengatakan, adapun salah satunya kamu akan menjadi pelayan raja, yang satunya kamu akan disalib. Kemudian kata Allah, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Maka Yusuf berkata kepada orang yang bakalan jadi pelayan raja, kamu jangan lupa, nanti kalau kamu melayani raja, sebut-sebut tentang aku. Maksudnya apa? Sebut-sebut tentang kebaikan aku supaya aku dibebaskan dari raja, dari penjara oleh raja. Kata Allah, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata tatkala dia sudah jadi pelayan raja, dia keasikan, lupa tentang cerita Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara lagi 7 tahun. Gara-gara orang ini apa? Lupa. Akhirnya setelah orang ini lupa, qadarullah setelah 7 tahun, raja yang mimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan seterusnya. Ya ayyuhal malu aftuni fi ru'yaya in kuntum bi ru'ya ta'burun. Raja mengumpulkan anak buahnya. Wahai anak buah, saya mimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan sama 7 ekor sapi kurus. Dan saya melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kuning yang kering. Coba tafsirkan mimpi saya. Kata mereka, itu hanyalah bunga tidur, enggak bisa ditafsirkan wahai raja. Akhirnya kata Allah, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun. Tiba-tiba pelayan raja ingat, masalah mimpi, baru dia ingat Yusuf, baru connect. Setelah kapan? Setelah 7 tahun. Oh ya Yusuf. Utus saya kepada Yusuf. Akhirnya dia datang kepada Yusuf. Mengatakan, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'ali arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Kata dia, wahai Yusuf, tolong tafsirkan mimpi raja yang melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Semoga saya bisa kembali kepada mereka, saya kabarkan tentang tafsiran mimpi. Kata para ulama, lihat Yusuf alaihissalam langsung memaafkan. Dia tidak mencela sama sekali. Dia tidak mengatakan, ente dari mana saja? 7 tahun baru ke sini sekarang, ha? Ente dari mana saja? Enggak ingat-ingat saya, kurang ajar nanti. Enggak. Dan di antara baiknya Nabi Yusuf, dia langsung maafkan, dia tidak singgung sama sekali. Bahkan dia bukan cuma menafsirkan mimpi, kata para ulama. Dia bahkan menafsirkan mimpi sekaligus memberi solusi. Apa sih tafsir mimpi tersebut? Tafsir mimpi tersebut akan ada 7 musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Sudah selesai. Itu tafsirannya. 7 tahun musim panen, 7 tahun musim kemarau. Tapi ternyata Nabi Yusuf bukan cuma menafsirkan demikian, bahkan dikasih solusi. Kata dia, tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun.
Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kata Nabi Yusuf, caranya 7 tahun tanam sebanyak-banyaknya, terus makan sedikit, yang sisanya simpan di lumbung ya. Simpan di lumbung. Nanti akan datang 7 musim kemarau, maka makan dari sisa yang simpan tersebut dan masih ada tersisa. Jadi dia kasih jalan solusi bagaimana menghadapi 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Akhirnya orang ini lapor kepada raja. Raja mengatakan, ya, suruh Yusuf ke sini. Tatkala datang utusan raja, maka Yusuf berkata kepada utusan raja, saatnya dia membebaskan dirinya. Dia mengatakan, irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Tolong tanya sama rajamu tentang bagaimana kisah para wanita yang motong-motong tangan-tangan mereka. Raja mesti tahu tentang kisah tersebut. Akhirnya raja menghadirkan Zulaikha dan ibu-ibu yang lain yang tadi merayu Yusuf. Ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Bagaimana kabar kalian tatkala kalian merayu Yusuf? Mereka akhirnya ngaku, sungguh Yusuf tidak berbuat keburukan sama sekali, kami yang salah. Qalat imra'atul azizil ana hasasal haq ana rawatuha nafsihi. Kata Zulaikha, sekarang sudah nampak kebenaran, saya yang merayu dia. Laporan kepada Yusuf, ya benar, dia ngaku dia yang ngerayu. Nabi Yusuf pun tidak dendam, tidak mengatakan itu Zulaikha suruh penjarakan, enggak. Dia enggak nuntut Zulaikha dipenjarakan, dia tidak nuntut ibu-ibu untuk dipenjarakan. Sudah, lalu selesai, yang penting dia sudah keluar. Tidak ada dendam sama sekali. Kalau dia dendam, dia tidak akan menikahi siapa? Zulaikha. Tapi disebutkan dalam riwayat dia menikah dengan Zulaikha. Tapi riwayatnya riwayat yang lemah. Tidak ada riwayat yang apa? Yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya akhirnya dia menikah dengan Zulaikha. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan akhirnya Yusuf nikah sama Zulaikha. Waktu nikah Yusuf ngomong sama Zulaikha malam pertama, kan begini halal. Dulu kan tidak boleh, sekarang halal. Kenapa? Kata Zulaikha, kamu kan tahu suami saya orangnya tidak bisa berhubungan, artinya apa? Lemah syahwat. Sementara saya wanita yang masih muda. Ya sekarang halal. Tapi itu juga riwayat tidak ada. Jadi kalau ditanya apakah benar Yusuf akhirnya menikah sama Zulaikha, jawabannya kita tidak tahu. Ya. Ada seorang ulama mengatakan, saya tidak hadiri walimahnya, makanya saya tidak tahu. Jadi para hadirin, intinya Nabi Yusuf alaihissalam tidak marah sama Zulaikha dan tidak marah sama ibu-ibu yang lain. Dia enggak marah. Akhirnya setelah itu dia diangkat jadi menteri keuangan, bendaharawan kerajaan Mesir. Akhirnya kakak-kakaknya pun datang pengen beli gandum karena ternyata musim kemarau datang. Musim kemarau tersebut sampai ke Palestina. Datanglah mereka. Akhirnya Nabi Yusuf bertanya, kalian berapa orang sekeluarga? Oh, kami 12 orang. Ya. Kok cuma 10? Iya, kita cuma 10. Ada satu masih tinggal sama bapaknya, yang satu hilang. Satu hilang maksudnya siapa? Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, datangkan yang satunya. Ya. Bi akhilakum min abikum, datangkan saudara kalian Binyamin. Kalau kalian tidak datangkan, saya tidak jual lagi gandum. Intinya akhirnya mereka datang lagi bawa Binyamin. Setelah itu Nabi Yusuf membuat hilah, cara, sampai akhirnya Binyamin tertuduh mencuri. Akhirnya waktu Binyamin tertuduh mencuri, kakak-kakaknya komentar, iyasriq faqad saraka akhul lahum min qabl. Kalau Binyamin mencuri, sungguhnya saudaranya juga pernah mencuri. Maksudnya siapa? Yusuf. Padahal depannya Yusuf ini. Dan Yusuf, kurang ajar nih bilang saya mencuri. Tapi Yusuf tidak keluarkan. Fa asarraha Yusufu fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Dia simpan dalam hatinya, tidak dia keluarkan. Tidak semua kemarahan kita keluarkan. Tidak semua kejengkelan kita keluarkan. Meskipun dia tidak keluarkan, Allah Maha tahu, Allah sebutin. Kalau Allah tidak sebutin, enggak ada yang tahu kalau Yusuf begitu marah. Dia marah manusiawi. Nuduh saya mencuri. Padahal mereka yang kurang ajar ini intinya. Akhirnya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun datang lagi ngemis-ngemis. Intinya akhirnya Nabi Yusuf buka kartu, saya adalah Yusuf, kalian masih ingat ya? Apa kalian masih ingat? Ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Wahai anak-anak Bani Israel, masih ingatkah kalian apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun, tatkala kalian masih jahil. Lihat, Nabi Yusuf ingin mencela mereka pun dengan kata-kata yang halus.
Nabi Yusuf kasih uzur, kalian dulu jahat kepada Yusuf dan saudaranya, waktu itu kalian masih jahil. Paham? Antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf, kata mereka, engkau ini Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Disebutkan dia buka apa namanya ini, mahkotanya sehingga kelihatan ternyata itu apa? Yusuf. Kemudian kata mereka, kami telah bersalah wahai Yusuf. Kata Yusuf alaihissalam mengomentari permohonan maaf saudara-saudaranya, kata beliau, la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini dan semoga Allah mengampuni kalian. Lihat, Nabi Yusuf mengatakan saya tidak akan mencela kalian. Ini dipegang oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf suruh datangkan ayahnya, ibunya datang semuanya, datang semua ke Mesir. Bapaknya mungkin tanya-tanya, wahai Yusuf, apa yang terjadi? Maka Yusuf cerita, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah mimpiku yang pernah saya ceritakan kepada engkau puluhan tahun yang lalu. Allah telah jadikan menjadi kenyataan. Wa qad ahsana bi, Yusuf cerita, Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn, saya dulu di penjara wahai ayahanda, kemudian dengan pertolongan Allah saya pun dikeluarkan dari apa? Penjara. Padahal ada kisah sebelumnya, saya dulu dilempar di sumur oleh kakak-kakak, cuma saya diselamatkan oleh orang. Tapi cerita dilempar di sumur tidak Nabi Yusuf ceritakan, di-skip sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena itu akan mengungkap aib kakak-kakaknya dan Nabi Yusuf sudah berjanji tidak akan mencela kakak-kakaknya. Paham? Kalau Nabi Yusuf berkata, saya dilempar di sumur, ayahnya tanya, siapa yang lempar? Itu yang depan-depan itu nih. Tapi Nabi Yusuf enggak, dia sudah janji tidak akan mencela, maka dia skip cerita tersebut. Dia langsung pada cerita kedua, bahwasanya dia di penjara kemudian dikeluarkan dari penjara. Kemudian disebutkan nikmat yang lain. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Perhatikan di sini. Di antara nikmat ya ayahanda kepada Allah kepadaku, Allah mendatangkan kalian dari kampung menuju Mesir setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku. Masalah kakak-kakaknya hasad kepada Nabi Yusuf. Bapaknya tahu atau tidak? Tahu sejak awal, sudah tahu. Makanya diingatkan, wahai Yusuf, jangan cerita sama kakakmu tentang mimpimu, mereka akan hasad kepadamu. Jadi masalah dia dihasati oleh kakak-kakaknya, ayahnya sudah tahu. Tetapi Nabi Yusuf menyebutkan nikmat, dahulu kami bertengkar, sekarang menjadi bersatu, itu nikmat. Namun tatkala dia mengungkapkan pertengkaran tersebut, dia pilih kata-kata yang baik. Dia mengatakan, mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dan saudara-saudaraku. Dia tidak mengatakan setelah saudara-saudaraku kurang ajar kepada aku, tidak. Tetapi dia sandarkan kesalahan kepada syaitan dan seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Dia mengatakan setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku. Jadi maksud saya, Yusuf komitmen untuk tidak mencela kakak-kakaknya. Inilah ya kisah bagaimana memaafkannya Nabi Yusuf alaihissalam saat dia bisa membalas dendam kepada kakak-kakaknya, maka dia tidak balas. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah, semua orang musyrikin sudah tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad bawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Nabi berkata, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Wahai orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Karena sebagian sudah ada isu. Ada yang mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari pertumpahan darah. Muhammad akan menghabisi mereka. Ada isu tersebar seperti itu. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Nabi Muhammad diusir 8 tahun yang lalu, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat kelahirannya, semua harta kaum muslimin ditinggal. Sekarang saatnya membalas dendam. Kembali ke kampung halaman setelah terusir 8 tahun. Saatnya sekarang tunjukkan taring dan tunjukkan gigi. Nabi bertanya, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, khairan akhun karim ibnu akhin karim. Kau akan melakukan kebaikan bagi kami. Engkau adalah saudara kami yang baik, bapakmu juga baik, katanya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Yusuf pernah berkata, tidak ada celaan bagi kalian. Idhabu fa antumut talaqa. Pergilah kalian bebas. Mereka waktu itu masih musyrik. Akhirnya bebas, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Jadi inilah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, berusahalah jadi pemaaf dan kita tidak pungkiri, kita pasti berinteraksi dalam segala medan, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan teman, dalam dakwah berinteraksi dengan ustadz yang lain, berinteraksi dengan mad'u, dan tidak bisa terlepas dari kezaliman. Entah kita menzalimi orang, entah kita dizalimi orang.
Dan kalau kita dizalimi, latih diri kita untuk apa? Memaafkan. Paling tidak enak kalau kita bermusuhan sama orang yang dekat sama kita. Paling tidak enak kalau kita ribut sama istri dan kita tidak memaafkan. Ya. Enak kalau tidak ribut sama istri. Paling tidak enak. Itu ketemu lagi, dia lagi di rumah ribut lagi. Ya. Kalau kita bermusuhan sama orang jauh, masih mending kita jarang ketemu dia. Tapi bermusuhan dengan istri, ribut dengan ayah, ribut dengan ibu, ribut dengan kakak, ribut dengan ipar, paling tidak enak. Maka kalau Anda dalam posisi terzalimi, hendaknya segera maafkan supaya enak hidup ini. Dapat pahala, Anda diampuni dosa-dosa dari Allah dan hidup jadi tenteram. Orang kalau tidak memaafkan, dendam, suka marah-marah, hidupnya tidak tenteram. Dia dendam, nanti kemarahan tersebut dia bawa ke rumah, akhirnya dilampiaskan kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, dia hidupnya mau tidur juga tidak enak, mau tidur sebelum tidur murojaah dulu, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar. Brengsek dia, mau tidur isinya semua dendam hatinya. Enggak enak. Coba kalau dia sudah maafkan, belum tidur dia baca Quran, kan enak hidupnya. Ya. Jadi paling enak, orang paling bahagia, orang yang paling mudah apa? Memaafkan. Tapi ini akhlak yang paling berat. Ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak.